Halo semua, perkenalkan nama aku Aldriza Zalika Kumala Putri dari Universitas Diponegoro dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Aku dari kelas D Praktek dengan NIM 4004 03256 50105. Kali ini aku akan membahas sedikit tentang kondisi if else dalam pemrograman dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Aku harap teman-teman bisa mudah mengerti ya dari apa yang aku jelasin kali ini. Pertama-tama sebelum kita masuk ke apa itu kondisional, aku mau bahas sedikit tentang tipe data yang boolean. Nah ini, boolean yaitu tipe data yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu true, benar, dan false, itu salah. Boolean dipakai untuk mengatur alur atau flow, serta menentukan keputusan di dalam program. Nah, boolean ini berperan dalam ekspresi bersyarat dan operasi logika. Kemudian kita lanjut ke fungsi boolean. Fungsi boolean yang pertama ada pengambilan keputusan. Boolean berperan dalam menentukan jalur atau path yang dijalankan program sesuai dengan kondisi bernilai true atau false. Kemudian yang kedua ada operasi logika. Boolean dapat digunakan dalam operasi logika seperti AND. Nah, ini lambangnya seperti ini. OR, lambangnya tuh seperti ini. Dan NOT. NOT-nya tuh pakai tanda seru yang berfungsi untuk mengombinasikan beberapa kondisi logis. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan kondisi. Umumnya programmer memanfaatkan boolean untuk mengecek apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau belum. Yang keempat, ada pengendalian alur program. Pada proses perulangan atau loop seperti while maupun for, boolean digunakan sebagai syarat untuk menentukan kapan perulangan berhenti. Kemudian yang kelima ada representasi status. Boolean juga dipakai untuk menggambarkan keadaan, misalnya on atau off, ya atau tidak, atau aktif atau tidak aktif. Kemudian kita lanjut ke kondisional ya teman-teman. Nah, kondisional ini yaitu pernyataan logika untuk membuat keputusan. Kondisional ini program memilih jalur berdasarkan kondisi true atau false. Nah, kayak tadi nih. True atau false. Ada kaitannya. Kemudian kondisional ini itu dapat membuat program lebih dinamis dan interaktif. Di sini conditional tuh memiliki 3 jenis teman-teman. Yang pertama ada if, yang kedua ada if else, yang ketiga ada if else. Tapi kali ini aku langsung aja mau jelasin ke yang if else. Apa itu if else? If else adalah struktur kendali dalam pemrograman. If else ini digunakan untuk menjalankan perintah tertentu jika suatu kondisi terpenuhi. Terus gimana kalau nggak terpenuhi? Nah, jika kondisi tidak terpenuhi, maka blok else yang dijalankan teman-teman. Kemudian kita lanjut ke struktur dasar if else. Struktur dasar if else itu yang pertama ada if kondisi. Di if kondisi ini yaitu ada kata kunci if digunakan untuk memeriksa suatu kondisi, biasanya berupa ekspresi logika yang menghasilkan nilai true atau false. Nah, jika kondisi bernilai true, maka blok perintah di bawahnya akan dijalankan. Terus kalau yang else ini, jika kondisi pada if tidak terpenuhi atau bernilai false, maka blok else akan dijalankan. Nah, si else ini, kalau si else ini tidak memiliki syarat tambahan, karena otomatis dijalankan ketika kondisi if tidak sesuai. Kita lanjut ke contoh program if else dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama ini ya contohnya nih. Ya, nilainya ini sama dengan 60 nih. If nilai kurang dari 70, maka akan lulus. Nah, di sini ada keterangannya dijalankan ketika nilainya kurang dari 70. Else-nya itu nih, print tidak lulus
Nah, dijalankan ketika nilai lebih dari 70. Nah, nih, ini contoh hasilnya nih. Jika nilai sama dengan 80, jika di sini 80, maka hasilnya itu lulus. Jadi outputnya dari codingan ini tuh lulus, teman-teman. Tapi jika nilai di sini 60, maka hasilnya tidak lulus. Ini hasil output dari yang else ini. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas struktur percabangan if else. Percabangan if else sendiri ini digunakan ketika terdapat dua pilihan keputusan. Contohnya nih, jika nilai ujian lebih besar dari 70, maka akan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Aku kasih contoh sederhana dari penggunaan flowchart. Untuk pembahasan flowchart, nanti udah aku siapin untuk slide-nya di pembahasan, tapi nanti. Jadi kita selesaiin dulu yang ini. Yang pertama ada mulai, kemudian kita input nilai, masukkan nilainya. Kemudian, apakah nilainya lebih besar dari 70? Jika iya, maka akan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Kemudian selesai. Ini contohnya nih. Nah, mulai. Kemudian kita masukkan input nilainya di sini kan 60 nih. Jika kan dipastiin dulu nih, apakah nilainya lebih besar daripada 70? Kalau di sini kan 60. Nah, jika nilai lebih besar dari 70 maka akan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Sesuai ya teman-teman. Sesuai. Di sini kalau codingannya seperti ini berarti jawabannya tidak lulus ya teman-teman. Gitu. Kemudian kita lanjut ke jenis conditional yang ketiga, yaitu if, elif, else. If, elif, else ini yang pertama tuh ada if. If tuh untuk mengecek kondisi pertama. Kemudian ada elif untuk mengecek kondisi lain jika kondisi sebelumnya salah. Kemudian yang ketiga ada else yang mana dia tuh dijalankan jika semua kondisi salah. Di sini aku kasih contoh pemrograman if, elif, else menggunakan bahasa Python. Di sini aku kasih nilainya 85. Jika nilainya lebih besar dari 90, maka outputnya A, printnya A. Jika nilainya lebih besar dari 75, maka printnya B. Jika nilainya lebih besar dari 60, maka printnya C atau outputnya C. Nah, di sini else-nya itu print D. Tapi karena di sini nilainya 85, maka outputnya B karena di sini kan elif nilai lebih besar dari 75. Nah, 85 ini kan lebih besar daripada 75 ya. Maka outputnya B. Begitu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke struktur percabangan if, elif, else. Struktur percabangan if, elif, else adalah cara untuk membuat keputusan dalam program. Program akan mengecek beberapa kondisi secara berurutan dan hanya satu kondisi yang dijalankan. Di sini juga aku kasih contoh sederhananya dari penggunaan flowchart dengan kasus ini, percabangan if, elif, else. Yang pertama di sini ada mulai, kemudian if kondisi 1, jika ya maka keluarnya akan aksi 1. Kemudian di sini akan selesai. Jika tidak, maka elif kondisi 2, jika tidak lagi kemudian akan else aksi default lalu selesai. Begitu teman-teman. Jadi di sini tuh ketika program mulai, maka kan ini akan cek if ya teman-teman. If kondisi jika ya, maka akan dijalankan aksi 1. Kemudian selesai. Jika tidak,
maka lanjut cek elifnya. Kemudian jika elif benar, maka akan jalankan aksi 2. Jika semua salah, maka akan masuk ke else dan jalankan aksi default. Kemudian selesai. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut. Nah ini nih, flowchart atau diagram alur. Flowchart atau diagram alur ini yaitu diagram yang menunjukkan tahapan-tahapan serta keputusan dalam menjalankan suatu proses pada program. Kemudian disajikan dalam bentuk bagan yang saling berhubung melalui garis atau panah. Nah, ini kan ya, ini mereka harus terhubung, yang disajikan dalam apa tadi? Melalui garis dan panah atau panah ya nih. Nih, ini kan saling berhubungan ya teman-teman. Dihubungkan dengan garis dan panah nih. Kemudian flowchart memiliki peranan penting untuk menentukan langkah atau fungsi tertentu pada sebuah proyek pembuatan program yang dikerjakan banyak orang. Kegunaan flowchart sendiri itu untuk memberikan gambaran alur jalannya program dari satu proses ke proses berikutnya. Nah, ini kan memberikan gambaran alur ya teman-teman. Yang tadi juga nih, memberikan gambaran alur. Langsung aja kita ke simbol dan fungsinya. Ini aku zoom. Yang pertama ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan panah nih, panah dengan garis tuh. Itu tadi disebut dengan connecting line atau flow direction symbol. Kemudian ada terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir, itu stop dari suatu kegiatan. Nah, ini ada contohnya nih. Ini kan kita dari pakai terminator symbol ya, yang bentuknya tuh kayak oval tapi memanjang gitu. Ini contohnya nih. Ini mulai kan kita pakai simbol ini. Kemudian selesai juga teman-teman. Nah, sama kan simbolnya. Jadi simbol mulai dalam suatu flowchart, mulai dan selesai itu sama simbolnya ya. Jadi kita harus pakai terminator simbol. Kemudian ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Tapi ini belum ada contohnya yang kalau yang ini. Kalau konektor simbol itu yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Kemudian ada processing symbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Ini kan tadi kan kita pakai processing symbol ya. Nah, di sini nih ada contohnya nih. Nah, ini juga nih, ini memakai processing symbol. Kemudian ke simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ini nggak ada contohnya teman-teman. Kemudian ada simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Di sini ada nih contohnya teman-teman. Decision yang tadi bahasanya. Decision tuh di sini nih. Ini decision teman-teman. Decision. Kemudian ini juga nih, ini decision ya teman-teman. Kemudian lanjut ke simbol input output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Di sini ini teman-teman.
input. Bener sesuai ya, sesuai. Kemudian simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard, itu nggak ada contohnya. Kemudian simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Kemudian ada, itu juga nggak ada contohnya teman-teman. Kemudian ada simbol predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau bisa disebut dengan subprogram atau prosedur. Kemudian ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Kemudian ada simbol disk dan online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Kemudian ada simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Kemudian ada simbol punch card, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu, output ditulis ke kartu. Kemudian ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Di sini sederhana banget. Jadi kita tadi pertama itu kita kan pakai dari mulainya ini kita udah pakai terminator simbol. Di sini juga terminator simbol, nih juga terminator simbol. Kemudian untuk yang ini input nilai kita memakai simbol ini simbol input output. Ini kita jabarin satu-satu ya. Kemudian di sini kita pakai decision-nya, bener kan? Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian ini dihubungkan dengan tadi connecting line. Di sini kita pakai simbol processing symbol yang berbentuk dengan persegi panjang. Kemudian di sini selesai, jangan lupa kita pakai simbol ini, terminator simbol. Yang ini kita jabarin juga. Di sini kita pakai terminator simbol untuk mulai, untuk proses mulai. Kemudian kita pakai decision. Di sini kita pakai persegi panjang, yaitu processing. Kemudian di sini kita pakai terminator, di sini processing. Kemudian di sini tadi apa teman-teman? Terminator. Begitu teman-teman. Jadi itu penjelasan singkat tentang if else, kemudian flowchart atau diagram alur. Nah, kita lanjut ke proses mengimplementasikan dengan Scratch. Jadi yang udah tadi aku bahas mau aku langsung praktekkan atau eksekusikan dengan Scratch, dan nanti kita pakai Replit juga. Tapi kita pakai Scratch dulu. Kan udah pasti familiar banget kan sama Scratch ini, karena pembahasan sebelumnya aku udah kasih tahu apa itu Scratch. Oke? Langsung aja, ini udah ada program yang aku buat, aku sesuai ini sama yang tadi nih. Ini codingannya seperti ini. Di Scratch-nya seperti ini. Jadi yang pertama kita kasih ini when green flag click. Kemudian sebelumnya kita jangan lupa kita buat variabel. Masih ingat kan variabel? Itu udah aku kasih penjelasan kemarin. Nah, kita make a variable, kemudian kita bikin kita rename dengan nilai. Tuh udah ada kan. Kemudian kita kasih ini nih. Nah, ini langsung aja nih. Atau mau aku bikin ulang? Gimana kalau kita bikin ulang? Boleh deh, boleh. Pertama, first step-nya yaitu nih. Kemudian jangan lupa tadi kita kan udah bikin ya. Nah, setnya nih, jangan lupa nih. Oke. Kemudian kita kalau mau pakai if else, kita cari di kontrol teman-teman. Kita pakai yang ini. Nah, terus kita
ke operator, kemudian kita tempel ke sini, kita kasih variabel, taruh di sini. Ini bebas ya angkanya teman-teman, tapi aku mau pakai sesuaiin dulu sama yang atas 70. Kemudian kita ke looks, kita cari say, yang ini say, kemudian ini juga say. Di atasnya else dikasih say, di bawahnya else juga dikasih say. Yang pertama dikasih lulus, kemudian bawahnya kita kasih tidak lulus. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita hapus aja nih. Nah, di sini kan nih langsung kelihatan kan variabelnya tuh nilai. Kita lihat outputnya bareng-bareng. Langsung aja kita pencet klik hijau. Maksudnya klik green flag. Tidak lulus. Sesuai ya teman-teman, karena kita kasih nilainya di sini 60, sedangkan di if-nya ini nilainya lebih dari 70. Coba kalau kita ganti nilainya ke 80 atau 85 boleh deh, tapi jangan lupa ini untuk di stop ya, kasih di 85. Apakah akan sesuai sama yang kita program tadi? Langsung aja kita cek. Oh, ini belum ganti ya teman-teman. Nah, langsung ganti ya di sini 85. Nah, lulus ya teman-teman, berarti sesuai. Jadi untuk contoh yang ini, contoh program if else dengan menggunakan scratch itu udah sesuai ya teman-teman. Berarti bener, yeay. Kemudian kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini juga aku udah bikin programnya teman-teman. Nah, di sini ini kita sesuaiin sama yang tadi juga. Nah, aku sesuaiin sama yang ini. Contoh program if elif else. Kalau sini kan kita menggunakan codingannya ya. Di sini kita menggunakan scratch-nya dulu teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Ini program yang udah aku buat. Gitu ya teman-teman. Apakah kita akan membuat lagi? Boleh. Oke, kita buat lagi. Ini geser dulu aja. Kita contek di sebelahnya. It's okay. Yang pertama kita jangan lupa ini event, kemudian variablesnya kita udah baru dipastiin kita udah bikin variabel dulu. Oke. Nah, kurang geser. Nah, kita kasih nilai tuh bebas deh mau kasih berapa aja angkanya, tapi aku sesuaiin sama yang sebelah 85 ya teman-teman. Kemudian kita ke events, ke control, kemudian kita pilih if else. Nah, kemudian kita ke kasih yang ini, jangan lupa ditambahin variabelnya ke looks, kemudian say. Nah, jadi kan ini codingannya tuh kayak gini teman-teman. Ini kayak di dalamnya gitu teman-teman. Nah, untuk masukin yang ini itu kita harus masukin di dalamnya. Kita masukin di dalam sini. Jadi kita menambahkan kembali. Jadi kita nambahin if else lagi. Nah, kita nambahin di dalam sini. Gitu teman-teman. Kemudian kita buat lagi. Kasih lagi variabel nilai. Ini 70 aja. Di sini 90. Kemudian di sini misal kita ibaratkan say A gitu ya. Aku sesuaiin sama yang tadi soalnya. Di sini say B.
Kemudian else-nya ini kita tambahin lagi teman-teman, kita masukin di dalam sini ya, bukan dimasukin di dalam dimasukin di dalam sini teman-teman, bukan di sininya. Oke. Nah, kita masukin di dalam sini, kemudian kita di operators seperti biasa ambil, jangan lupa variabelnya nilai, kasih angka bebas, aku mau kasih 60 aja. Kemudian ke looks and then say lagi, oh maaf. Nah, di sini kita kasih C dan D. Apakah sesuai? Ini kita hapus aja. Udah sesuai ya teman-teman, udah sama. Gitu ya teman-teman. Langsung aja di sini kan belum keganti ya, karena tadi belum aku ubah-ubah lagi, belum aku otak-atik lagi. Langsung kita pencet. Nah, otomatis berubah ya teman-teman. Otomatis berubah. Nih variabel berubah di 85 dan outputnya itu B karena nilai yang kita masukin adalah 85, dan sedangkan 85 itu nilainya yang kan dia kan lebih besar dari 70, maka outputnya B. Begitu teman-teman, berarti sesuai ya. Coba kita tes sama angka lain. Kita kasih berapa ya teman-teman? 55 gimana? Boleh deh, oke coba. Maka outputnya D, karena kan nggak masuk di semua ini kan, dia di sini juga nggak, di sini juga nggak. Kalau misalnya dia 65, dia akan outputnya C. Karena dia 55, maka outputnya D, begitu. Coba kita ke 65. Apakah sesuai sama yang tadi aku omongin? Nah, sesuai ya teman-teman, karena 65 kan lebih besar dari 60, maka C. Begitu teman-teman, jadi sesuai ya sama yang aku jelasin tadi ini. Sesuai ya teman-teman. Teman-teman, kita akan langsung praktek dengan coding yang ini. Kita pakai Python di Replit. Nah, di sini kita kasih dulu X sama dengan misalnya 75. Kemudian if X tujuh puluh 70 print lulus, kemudian else. Else-nya itu kita taruh di sini teman. Kita sesuaiin aja. Nah, kita coba langsung running ya teman-teman. Apakah bisa? Nah, sesuai teman-teman, lulus karena jika nilainya lebih dari 70 maka kan lulus. Jika tidak, kita ganti. Misal kita ganti ke 60 deh. Apakah sesuai? Seharusnya tidak lulus nih. Kita coba. Nah, sesuai teman-teman, itu sesuai. Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Kita lanjut ya teman-teman, kita langsung eksekusi yang yang ini teman-teman. Nah, kita langsung eksekusi yang ini. Kami dengan bahasa aku ini ya,
beda dengan ini, sedikit berbeda tapi tetap sama. Nah, di sini udah aku taruh di sini X sama dengan 78, yaitu variabel X diberi nilai 78, kemudian if X lebih dari 90, yaitu kondisi pertama diperiksa, apakah 78 itu lebih besar atau sama dengan 90? Kan tidak. Nah, maka kondisi ini tuh salah atau false. Kemudian if X ini kan lebih besar dari 80. Karena kondisi if sebelumnya salah, program melanjutkan ke elif itu tuh apakah 78 lebih besar atau sama dengan 80? Kan tidak. Nah, maka kondisi ini juga salah atau false. Nah, si else ini karena semua kondisi sebelumnya if dan elif ini salah, nah maka program akan menjalankan blok kode yang ada di dalam else. Oleh karena itu, program mencetak say ini. Langsung aja kita buktikan dengan merunningnya. Tuh, nah ini kan saya teman-teman. Itu teman-teman cara kerjanya. Coba kalau di sini kita kasih berapa ya teman-teman? 85. Seharusnya dia bisa keganti. Harusnya dia B. Apakah B moment of the truth? Nah, bener ya teman-teman, berarti sesuai. Jadi sekian itu dulu sedikit penjelasan dari aku mengenai kondisi if else ini. Semoga mudah dipahami buat teman-teman. Aku minta maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata atau dalam menjelaskan karena kurang lengkap, kurang jelas, dan yang lain-lain, karena aku juga masih sama-sama belajar. Aku harap kalian bisa ngerti. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.